skandal korupsi yang mengguncang Kementerian IMIPAS. 8 orang ditahan, 1 diantaranya ex-wakil Menteri Silmi Karim. Mereka diduga melakukan pemerasan sistematis terhadap warga negara asing yang mengurus izin tinggal. Total uang yang dikantongi sekurangnya 145,5 miliar rupiah. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap modusnya terstruktur. Silmi Karim disebut meminta jatah dari bawahannya. Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS. Pak Yanuar, apa ini Anda melihat sebagai kegagalan individu atau bukti bahwa pengawasan politik DPR terhadap IMIPAS belum berjalan efektif, Pak? Ya, jadi gini Mbak Nasiti ya. Terus terang pertama kami sangat kecewa dengan peristiwa ini. Kenapa? Kita sering sekali melakukan RDP, raker, kunjungan ke mereka. Secara sistem ya, terkait dengan izin tinggal itu base sistem ini sudah rapi. Seperti yang disampaikan juga KPK bahwa upaya pembenahan perizinan ya dengan sistem digital dan segala macam ini terjadi. Tapi inilah kalau sudah niat jahat ya menjadi pejabat ingin korupsi, apapun bisa dilakukan. Seperti ternyata kita baru tahu ada delay untuk mengklik, ternyata itu harus ada uang segala macam. Nah, ini kan di luar sistem gitu loh. Ini bisa terjadi karena memang sudah direncanakan berbuat jahat. Jadi korupsinya ini atau pemerasannya ini betul-betul dilakukan ya di luar sistem. Ya, maksud saya di luar sistem itu adalah bahwa ada sistem orang asing melakukan perizinan dalam konteks izin tinggal baik tetap maupun sementara itu sudah ada desnya gitu. Nah, tapi ada ruang gelap ya yang kemudian dimainkan nih sama aparatur yang tidak memiliki dedikasi, tidak memiliki integritas di dalam menjalankan tugas. Nah, tentu ini nggak bisa dilakukan 1-2 orang. Persis seperti yang disampaikan KPK ya, kita cukup tertegun juga. Ternyata ini kan dari kepala sampai ke ujung terlibat gitu, ya. Dan sangat rapi gitu. Terus itu kecewa. Yang kedua, Mbak, imigrasi ini adalah pintu keluar masuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi imigrasi ini seharusnya penjaga kedaulatan dalam konteks wilayah. Bisa dibayangkan kalau pejabatnya korup, ya orang asing bisa menyuap untuk bisa tinggal. Bisa dibayangkan bagaimana bangsa kita ini, gitu ya, ini bisa terancam terhadap orang-orang yang misalnya kejahatan trans internasional gitu. Ini kan bahaya sekali. Padahal kita butuh orang-orang di border ini, itu orang-orang yang punya integritas. Kita masih punya masalah TPPO, Mbak. Dan itu pintu gerbangnya itu adalah imigrasi. Nah, kalau ini juga terjadi korupsi, terjadi pungli, terjadi suap di situ, saya agak sulit lagi harus bicara apa terhadap sistem ini. Jadi dalam konteks temuan KPK ini ya, ini luar biasa. Ini bukan bicara soal bagaimana sistem itu di-create supaya PNBP-nya itu masuk, tidak dicuri, itu benar. Tapi ternyata di dalam sistem yang sudah dilakukan sedemikian baik, karena petugasnya, aparaturnya, integritasnya tidak dijaga, maka terjadi seperti ini. Ya, dalam konteks warga negara asing itu ada 2, Mbak. Ya, kalau dia ingin itikat baiknya masuk ke Indonesia, gitu ya, dengan diperas seperti itu, maka citra kita di dunia internasional itu hancur. Bahwa orang akan bicara bahwa Indonesia itu korup. Baik. Dia dipersulit dan bahkan bisa masuk kalau melalui jalur-jalur ilegal. Jalur-jalur yang tidak resmi. Baik. Seperti yang disampaikan Mas Yudi tadi. Modusnya harus melalui biro jasa atau apalah. Middleman ya. Padahal sistemnya tidak mengharuskan itu. Gitu. Pak Yanuar. Nah, ruang gelap ini yang harusnya kita bongkar betul-betul. Ya, Pak Yanuar, Anda ingin mengatakan bahwa tupoksi DPR pengawasan terhadap mitra kerja itu sudah berjalan. Anda kan tidak bisa menyebut pengawasan selama ini hanya dilakukan melalui RDP dan rapat kerja saja, Pak. Betul. Bahkan kami di lapangan gitu ya mengecek bagaimana proses orang melakukan izin tinggal, pengajuan, apply gitu ya.
termasuk juga pengurusan paspor ya dan segala macam. Base system cukup bagus, Mbak. Gitu loh. Sistemnya cukup bagus. Dan saya melihat apa yang disampaikan KPK kemarin, problemnya kan bukan di sistem. Ya. Ya, yang penerimaan PNBP itu. PNBP-nya nggak dicuri. Gitu loh. Tapi pemerasan terhadap proses itu ya, yang tadi menggunakan biro jasa. Nah, ini ruang gelapnya. Jadi orang nggak bisa lagi kemudian sistem sudah dibangun, sudah dibikin supaya tidak banyak ketemu aparatur gitu ya, supaya clean permainan perizinan ini. Tapi karena ada niat jahat, karena ada keinginan untuk korupsi. Nah, ini yang membuat sistem itu jadi berantakan, jadi Baik. hancur. Baik. Itu yang di problem. Baik, saya ke Mas